Nggak dengar sih yang apa tuh.
Oke, sudah hadir semuanya. Hadir. Oke, karena sebagian besar sudah pada masuk ya. Kita mulai saja perkuliahan kita pada hari ini. Izin tanya untuk share screen-nya kelihatan tidak? Sudah, Bu, sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada perkuliahan kita pada hari ini. Eh, Hari ini kita akan masuk perkuliahan mata kuliah asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi. Nah, izin sebelumnya saya sudah mengirim RPS dan RPP di Google Classroom ataupun di Siakat kampus ya. Itu bisa dilihat, semoga sudah dilihat ya, sudah dibaca materi-materi apa saja ataupun pembelajaran apa saja yang akan kita lakukan di satu semester ini. Salah satu mata kuliah yang akan kita bahas atau kita angkat, yang pertama adalah merancang media KIE, asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi. Ya, apa tujuan dari pembelajaran merancang media pembelajaran pembelajaran KIE, yaitu diharapkan mahasiswa mampu merancang media komunikasi, informasi, dan edukasi dari asuhan kebidanan pranikah dan asuhan kebidanan prakonsepsi. Jadi, harapannya teman-teman mampu membuat media yang akan digunakan pada saat melakukan konseling dan informasi maupun edukasi. Ya, media Media KIE itu sendiri adalah sarana pembelajaran yang berfungsi sebagai alat komunikasi, informasi, dan edukasi yang dirancang sebagai alat bantu dalam memberikan konseling promosi kesehatan. Seperti apa saja bentuknya? Ada dalam bentuk video, kita bisa membuat dalam bentuk video ya. Juga kita bisa membuat dalam bentuk buku, buku saku, agenda, lembar balik, lipat, maupun poster ataupun flipchart ya. Masih banyak metode-metode ataupun media yang seperti apa yang bisa digunakan. Banner, papan reklame, nah, itu media informasi yang bisa kita gunakan ya. Komunikasi adalah ya
Sebelum kita membahas tentang media, bagaimana merancangnya, kita membahas tentang komunikasi itu sendiri. Komunikasi adalah penyampaian pesan secara langsung ataupun tidak langsung melalui saluran komunikasi kepada penerima pesan untuk mendapatkan suatu efek ataupun dampak sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yaitu memberikan pertukaran informasi, fakta, gagasan, opini, ataupun emosi antara dua orang ataupun lebih. Ya, informasi-informasi yang dibutuhkan. Sedangkan informasi itu sendiri adalah keterangan gagasan maupun kenyataan-kenyataan yang perlu diketahui oleh masyarakat. Ya, yang diperlu diketahui oleh klien kita. Informasi itu penyampaian pesan, pesan yang akan disampaikan. Apa dia pesannya? Pesan yang akan disampaikan melalui media yang akan kita rancang. Seperti itu. Sedangkan edukasi itu sendiri, edukasi adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non-formal dengan tujuan untuk mendidik, memberikan informasi, pengetahuan, serta mengembangkan potensi diri dari klien ataupun sasaran kita siapa. Ya, nah, sasaran kita adalah kalau pranikah siapa? Kepada siapa kita sasarannya? Kalau pranikah. Mungkin ada yang bisa ini menjawab kalau pranikah? Biasanya sasaran kita ke siapa itu kalau pranikah? Pasangan usia subur, Bu. Begitu. Pasangan usia subur. Pasangan usia subur bisa. Kalau Kalau seandainya prakonsepsi ya pasangan usia oh subur. pasangan sih. Nah, jadi Calon, Bu, kalau calon pengantin. calon pengantin, ya jadi calon pengantin. Di sini mahasiswa saya semuanya ada yang sudah menikah atau semua ini apa namanya masih single. Soalnya ini kan saya Single, di Bu. RPL ini, oh masih single. Jadi biasanya kalau mau menikah kita sudah ada apa namanya seperti konseling pranikah. Jadi ini merancang media KIE ini diharapkan bisa membantu petugas konselor untuk bisa menyampaikan informasi-informasi penting terkait dengan em, apa namanya informasi yang harus disampaikan, ya. Tadi terkait dengan ini kita masuk ke dalam pokoknya pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini, merancang media KIE, ya. Yang pertama adalah tentukan tujuan dari media KIE itu sendiri. Pada saat Anda merancang media KIE, maka tentukan apa yang menjadi tujuan dari Anda membuat media KIE itu sendiri. Tujuan pembuatan KIE adalah karena kita mata kuliah pada hari ini adalah pradika dan prakonsepsi, maka ya lebih ke arah kalau pranika berarti kepada catin ya, dan kalau prakonsepsi berarti kepada siapa? Tadi yang disampaikan oleh Mbak Yulia berarti Pasangan usia kepada subur. pasangan usia subur, Ya, iya. subur. Mengkomunikasikan pesan kesehatan secara visual yang dan menarik minat audiens yaitu Catin dan Pus untuk memahami pesan yang disampaikan konselor melalui media pembelajaran sehingga meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka untuk lebih baik bagaimana menjalani pernikahan ataupun menjalani keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, ya. Yang kedua, menentukan sasaran audiens. Siapa sasaran audiens tadi? Nah, karena perkuliahan ini adalah asuhan pranikah dan prakonsepsi, maka kepada tadi yang kita sudah sampaikan, calon pengantin dan pasangan usia subur. Tapi kalau kepada um, kita membuat media KIM untuk KB, siapa sasaran kita? Kalau KB siapa sasaran kita? Hikmah? Mbak Hikmah? Suami, suami istri, Bu.
Oh, suami istri. Ya, bisa. Pasangan usia subur juga ya. Iya Iya. kan? Tapi tidak yang mempunyai program untuk mau merancang rencana kehamilan ya. Tapi yang ketiga, menentukan konten yang relevan dan menarik. Jadi, em, yang perlu kita ingat, teman-teman harus menentukan apa sih yang mau disampaikan, konten apa yang mau disampaikan di dalam media KIE itu sendiri. Pertama ya mengenal audiens kita, siapa sasaran kita. Tadi kalau kita karena mau membuat media ini untuk pranikah dan prakonsesi, maka ya catin dan pasangan usia subur. Tapi kalau media yang lain ya nanti kita sesuaikan dengan sasarannya. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan catin. Apa kebutuhan dari calon pengantin? Ya, dari pemeriksaan kesehatannya, apa dia pemeriksaan kesehatannya? Screening pranikah, kita lakukan screening pranikah. Ya, pemeriksaan laboratoriumnya apa? Dan begitu juga pasangan usia subur. Yang kedua, gunakan gaya penulisan atau gaya bahasa yang mudah dipahami dan gunakan ilustrasi ataupun animasi serta grafik untuk membuat media yang lebih menarik. Jadi, teman-teman menentukan ini. Jadi, kalau sudah menentukan sasarannya siapa, tentukan topik apa saja yang dibutuhkan untuk kita informasikan ke dalam media tersebut. Gunakan ilustrasi-ilustrasi yang mudah dipahami ataupun membuat orang tertarik, menarik untuk bisa membacanya atau melihatnya. Yang keempat, gunakan gaya bahasa yang mudah dipahami dan menarik juga ya. Nah, gaya bahasa atau retorika ataupun style adalah kemampuan kalian untuk menulis ataupun menggunakan kata-kata secara indah. Ya, gaya bahasa ini cara kita mengungkapkan perasaan melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian menulis ataupun pemakaian bahasa. Jadi, teman-teman melihat tadi sasarannya, siapa dia, kemana kita menyampaikan pesan media ini ke siapa gitu. Jadi gunakan bahasa yang mudah mereka pahami. Nah, contohnya kalau kita di satu daerah, ya daerah itu memang menggunakan bahasa daerah dan em, masih jarang menggunakan. Tapi kalau sekarang ya sudah diwajibkan ya bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Jadi kemungkinan kita dengan menggunakan bahasa Indonesia semua orang sudah paham. Tapi kalau memang di satu daerah, daerah itu tidak menggunakan bahasa Indonesianya itu masih jarang, masih mereka menggunakan bahasa daerah, maka gunakanlah media kita itu menggunakan bahasa daerah, ya. Tiga unsur penting dari gaya bahasa, yang pertama yaitu jujur, sopan santun dan menarik. Ya, gunakan bahasa-bahasa yang memang ya ini namanya mudah untuk orang memahaminya tanpa harus kita menjelaskan, ya. Tahapan yang terakhir, evaluasi dan umpan balik media yang telah kita buat, bagaimana kita menyampaikannya, ya. Yang pertama, lakukan evaluasi dengan mengamati serta menilai kembali media atau bahan KIE yang sudah kita hasilkan. Apakah eh, media ini sudah tepat sasaran atau sudah tepat isi di dalam kontennya itu sudah tidak sesuai kebutuhan dari klien kita. Nah, lakukan uji. Uji dari kebermanfaatan media yang sudah kita lakukan, yang sudah kita buat, ya, dengan sampel ataupun sasaran sesuai sasaran kita. Ya, umpan balik dan evaluasi ini efektif dalam media KIE berdasarkan penetapan dari tujuan kita. Di sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang mau kita diskusikan atau paham semuanya? Sudah paham? Ya. Saya sudah buat di YouTube juga. Teman-teman nanti bisa lihat ini materinya. Di sana juga ada penjelasan. Ya, penjelasan secara
virtual ya. Dan teman-teman bisa ulang lagi nanti kalau memang ada yang terlambat masuk ya, terlambat masuk untuk perkuliahan kita pada hari ini. Jadi bisa diulang-ulang ya. Media KI yang tepat guna seperti Leadpad, Flipchart, ataupun lembar balik, buku agenda, kalender, ya, buku saku. Ini merupakan jenis atau bentuk KIE yang dapat digunakan konselor. Ya, konselor bisa menggunakan media-media ini untuk membantu pada saat dia melakukan konseling maupun melakukan promosi kesehatan. Ya, teman-teman bisa gunakan ini. Dan ini pun juga bisa dilakukan uji dengan melakukan penelitian. Ya, oke. Ada contoh yang saya buat untuk media video KIE. Kebetulan saya mengambil salah satunya adalah media KIE pranika dan prakonsepsi. Semoga teman-teman nanti bisa ini kita bisa buka ya. Hmm, bisa diputar tidak ya? Ini videonya nanti saya coba share screen-nya nanti lagi ya. Ini sepertinya tidak bisa di videonya bisa apa diputar. Saya coba cek dulu ya. Kirim kirim linknya aja Bu. Oke ya. Nanti saya kirim linknya. Teman-teman nanti bisa untuk melihat ya, memutar putaran videonya. Ya. Ya. Ini yang terakhir, slide terakhir adalah slide yang selalu dinanti oleh teman-teman. Kita masuk ke slide yang terakhir, yaitu tugas, ya, penugasan. Lakukan identifikasi. Putus-putus Bu. Oh, putus-putus. Izin sekarang terdengar jelas? Jelas Sekarang, Bu. oke. Ini tugas yang harus dilakukan oleh teman-teman terkait dengan em, materi kita pada hari ini, yaitu lakukan identifikasi dari kebutuhan media yang akan teman-teman buat, ya. Konten isinya harus diidentifikasi apa saja yang kebutuhannya, dan buatlah salah satu jenis media. Boleh itu dalam bentuk buku, boleh itu dalam bentuk flipchart, belum boleh dalam bentuk video ataupun poster, ya teman-teman boleh melakukan itu. Ambil materi topik-topik yang sudah saya share di RPS, ya itu nanti di apa dibuat sesuai dengan tadi ada 5 ketentuan dalam membuat media KIE, ya. Terus tugasnya dikumpulkan minggu depan teman-teman, ya tugasnya Baik dikumpulkan Bu. minggu depan. Ada yang ditanyakan di sini untuk petugas ataupun materi kita. Materinya nanti bisa dicek lagi, bisa dilihat di nanti saya akan share ke ketua kelas terkait dengan link untuk teman-teman bisa membuka. Di sana ada penjelasan saya ya. Oke, Baik Bu. mungkin sampai di sini. Baik. Kurang lebih saya mohon maaf. Ada pertanyaan lagi tidak? Tidak Cukup? Bu, cukup. Alhamdulillah, ini enaknya mengajar kelas Ya. RPL ini mahasiswanya pintar-pintar, jadi tidak banyak pertanyaan, langsung paham Alhamdulillah. semua. Oke ya. Mungkin Ya sampai di Ibu. sini kurang lebih saya mohon Ya. maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Mohon jangan lupa untuk tugasnya dikumpulkan ya. Nanti lihat di Siakat juga ataupun di Google Meet ya, ada di sana saya kirimkan link link apa namanya materinya. Ya, nanti bisa dibaca dan dipelajari. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.